Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, yaitu pada tahun 1994, di tahun 2000, di tahun 2007, dan yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Saya bersama 6 anggota. Yang pertama ada Wahyudi, yang kedua ada Tito Wiragung, yang ketiga ada Lola Amelia, yang keempat ada Eka Putri, yang kelima ada Erja Aplikasa, yang keenam ada Muhammad Iqbal, dan yang terakhir ada saya, Sepia Nurul. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan video dari kelompok kami. Oke, Amandemen Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang KUP. Pasal 1 yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah, yaitu poin A, wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Yang poin B adalah badan adalah perseroan terbatas, perseroan kominder, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian poin C, masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Kemudian poin di atas menyatakan pasal 1 di tahun 1983, lalu di tahun 1994 mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu sebagai berikut. Ketentuan pasal 1, poin A sampai dengan poin B, poin G sampai dengan poin N, poin Q dan poin S diubah dan ditambah dengan poin T, poin U, V, W, X, Y, dan Z menjadi berbunyi sebagai berikut, yaitu pasal 1 yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan poin A, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Yang B, badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi perseroan terbatas. Yang C, masa pajak adalah jangka waktu yang lama sama dengan 1 bulan takwin. Kemudian yang D, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwin. Yang poin E, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Poin F, surat pemberitahuan adalah surat wajib pajak yang melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian poin G, surat pemberitahuan masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan. Poin H, surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang wajib pajak gunakan. Poin I, surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyerataan pajak yang terhutang ke kas negara. Poin J, surat tagihan pajak adalah surat yang melakukan tagihan pajak, sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Kemudian poin I, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah disetorkan. Poin M, surat ketentuan pajak lebih bayar adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak. Kemudian poin N, surat ketetapan pajak nilainya adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak. Kemudian poin O, pajak terutama adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat. Poin P, surat paksa adalah surat perintah pembayaran pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959. Poin Q,
Kredit pajak untuk pajak bertambah nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kemudian poin R, pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Kemudian poin S, yaitu berbunyi pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data. Poin W, yaitu penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat perpajakan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu pasal 1 diubah sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Sampai dengan nomor 16, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu pasal 1, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Poin 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi. Pasal 2, setiap wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Kemudian pada tahun 1994, ketentuan pasal 2 diubah dan ditambah dengan ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, sehingga pasal 2 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 2, setiap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ayat 3 berbunyi, Direktur Jenderal Pajak menetapkan tempat pendaftaran dan tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat 1 dan ayat 2. Kemudian ayat 4 berbunyi, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan nomor pokok pajak apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang dimaksud. Kemudian pada tahun 2000, ketentuan pasal 2 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 diubah sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut, yaitu setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Ayat 2, setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak bertambah nilai dan perubahannya. Ayat 3, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan poin A, tetap pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan dalam ayat 1 dan ayat 2. Kemudian ayat 4 berbunyi, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau mengukuhkan pengusaha kena pajak. Kemudian pada tahun 2007 mengubah ketentuan umum tata cara perpajakan, yaitu sebagai berikut. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi, setiap wajib pajak yang melakukan persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan dirinya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kedudukan wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat pendaftaran sehingga berbunyi sebagai berikut.
Poin 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kemudian poin 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, memotong pajak, dan memungut pajak. Poin 5, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan badan. Pasal 3 ayat 1. Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan, mendatangani dan menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak dan wilayah wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan. Ayat 2. Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ayat 3. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan untuk surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak. Untuk masa pemberitahuan tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Ayat 4. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Ayat 5. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diajukan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak yang terhutang dalam 1 tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang. Ayat 6. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 1. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar lengkap. Wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Ayat 2. Dalam hal wajib pajak adalah badan surat pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Ayat 3. Dalam hal surat pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa khusus. Ayat 4. Pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Ketentuan pasal 3 diubah dan di antara ayat 1 dan ayat 2 disisipkan satu ayat yaitu ayat 1A serta di antara ayat 5 dan ayat 6 disisipkan satu ayat yaitu ayat 5A. Ayat 1A bagi wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yaitu pelaksanaannya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Ayat 5A apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diterbitkan surat teguran. Ketentuan pasal 4 ayat 4 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat 5 sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar lengkap. Di sini akan menjelaskan atau meneruskan penjelasan dari pasal 6, pasal 7 dan pasal 8. Pasal 6 di tahun 1983 sampai 1994 dari ayat 1 tidak berubah, sedangkan di ayat 2 berubah di tahun 1994. Dan di pasal 6 tahun 1983 hanya 2 ayat, sedangkan di tahun 1994 ditambah menjadi 3 ayat. Di tahun 2000 dan 2009 tidak ada perubahan. Saya akan menjelaskan pasal 7-nya. Di tahun 1983 ada pertambahan di tahun 1994 yaitu
perubahan atau pertambahan administrasi yang berupa uang sebesar 10.000 berubah menjadi 75.000 di tahun 1994. Di tahun 2000-nya berubah juga atau bertambah juga biaya administrasinya berupa uang sebesar 150.000 dan juga pertambahan ayat di tahun 1994. Di tahun 2000-nya berubah atau bertambah biaya administrasinya berupa uang sebesar 500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak. 100.000 juga pemberitahuan masa pajak dan masa pajak lainnya sebesar 1 juta rupiah. Di ayat 2 pun ada perubahan mengenai sanksi denda yang dimaksud di ayat 1. Dan dijelaskan di ayat 2 bahwa sanksi di ayat 1 tidak dilakukan terhadap wajib pajak tersebut. Pasal 8 di tahun 1983 sampai tahun 1994 ada perubahan di ayat 1 dan ditambah dengan ayat 4 dan 5. Perubahan di ayat 1 yaitu kalau di tahun 1983 wajib pajak jika ingin membetulkan surat pemberitahuan harus menyampaikan pernyataan tertulis. Di tahun 1994 berubah, wajib pajak bisa pembetulan atas kemauannya sendiri dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis dalam jangka 2 tahun dengan syarat direktur pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Di tahun 2000-nya pasal 8 ayat 1 ada perubahan dan ditambah 1 ayat yaitu ayat 6. Perubahan di ayat 1 yaitu bisa membetulkan surat pemberitahuan setelah menyampaikan bagian tahun pajak. Di ayat 6-nya menjelaskan bahwa wajib pajak ingin pembetulan surat pemberitahuan dengan syarat belum melakukan tindakan pemeriksaan. Wajib pajak dapat pembetulan surat pemberitahuan pengenaan pajak. Pasal 9. Yang pertama, Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak. Selambat-lambatnya 15 hari setelah saat perhutangan pajak atau masa pajak berakhir. Yang kedua, kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan harus dibayar lunas dalam jangka waktu 3 bulan setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir sebelum surat pemberitahuan itu disampaikan. Yang ketiga, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak tambahan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Dan yang keempat, Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberi persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau memberikan penundaan pembayaran pajak. Pasal 10. Yang pertama, wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan pasal 11. Atas permohonan wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A dikembalikan atau apabila ternyata wajib pajak mempunyai hutang pajak. Langsung dapat diperhitungkan untuk melunasi dahulu pajak yang terhutang. Pengembalian terkelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan setelah surat keputusan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A ditetapkan. Yang ketiga, apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak terhitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan. Dan yang keempat, tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Poin di atas menyatakan semua pasal di tahun 1983 lalu di tahun 1994 mengubah ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai berikut. Pasal 11. Yang pertama, atas permohonan wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 atau pasal 17B dikembalikan atau apabila ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Yang kedua, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkan surat ketetapan pajak
lebih bayar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 atau sejak diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17B. Yang ketiga, apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% sebulan atau kelambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan. Yang keempat, tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan ke pembayaran pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Poin di atas menyatakan semua pasal di tahun 1994 lalu di tahun 2000 mengubah ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai berikut. Pasal 92A, apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat pertama atau ayat yang kedua dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%. Sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Pasal 10 yang pertama, wajib pajak, wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui kantor pos dan atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, tata cara pembayaran penyetoran pajak dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 11. Atas permohonan wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17, pasal 17B, atau pasal 17C dikembalikan namun apabila ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Yang kedua, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat pertama dilakukan paling lama 1 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 atau sejak diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17B atau sejak diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17C. Yang ketiga, apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% sebulan atau kelambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat kedua sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan. Dan yang keempat, tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Poin di atas menyatakan semua pasal di tahun 2000 lalu di tahun 2007 mengubah ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai berikut. Pasal 92B, atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dan bulan dihitung penuh 1 bulan. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterima. Bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ketiga dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang diketentukannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 10 1A. Surat setoran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi yang ketentuannya diatur dengan 1 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 11 1A. Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi,
surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, dan putusan banding atau putusan peninjauan kembali, serta surat keputusan pemberian imbalan bunga dikembalikan kepada wajib pajak dengan ketentuan jika ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Di tahun 2009, semua pasal tidak ada perubahannya. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bisa dipahami. Thanks for watching.